Allah. Allah masyaallah. Allah. Tidak memban. Allah. 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 Itu bintik apa ada? Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabda Rasulnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang imannya ingin sempurna dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mula kau punya duit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam yang masih Allah curahkan kepada kita sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, qudwah hasanah bagi kita, pedoman bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini menuju kampung akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita sedikit mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang kita bacakan tadi. Ayat ini menggambarkan pada kita rentetan urutan ibadah, dari ibadah yang paling tinggi sampai urutannya yang ke bawah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaknya kamu berbuat baik. Wa bidil qurba, dan terhadap karib kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari bil qurba wal jaril junub, dan terhadap tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi wa bani sabil, terhadap teman sebaya maupun orang-orang yang lagi terputus kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Wa ma malakat aymanukum, dan terhadap budak yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang dan membangga-banggakan diri, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini, kita ambil poin yang keempat, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Tapi judul ceramah kita bukan itu. Judul ceramah kita adalah hak-hak bertetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini perlu kita bahas? Kenapa ini perlu kita kaji? Ternyata baik buruknya kita terhadap tetangga itu menandakan baik buruknya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan atau berlaku baik kepada tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisal mu'min alladzina yashba'u wa jarahu yasja'u ila junubihi." Tidak dianggap sebagai seorang mukmin, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar sampai ke lambungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau iman kita baik, bagaimana kita dengan tetangga? Apabila kita kurang baik dengan tetangga, maka sudah dikhawatirkan iman kita kurang baik, Bapak Ibu. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku menilai diriku sudah baik atau belum?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tanyakan pada tetanggamu. Apabila tetanggamu mengatakanmu baik, maka sesungguhnya kamu orang baik. Tapi apabila tetanggamu mengatakan kamu itu jelek, berperilaku buruk, maka kamu itu orang jelek." Begitu pentingnya penilaian dari seorang tetangga. Maka dari itu Bapak Ibu, merupakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat baik terhadap anak yatim dan para kaum fakir miskin. Itu masuk dalam rentetan ayat yang kita bacakan tadi. Ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah berbuat baik dengan tetangga. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita bertetangga tidak saling tegur sapa. Bahkan ada yang sudah lama bertetangga tapi tidak kenal, ya, karena saling diam-diaman, nggak mau tegur sapa. Siapa lu, siapa gue? Lu siapa? Giliran ada kebun jauh. Ini bukan tetangga yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan, keburukan, kesenangan, suka duka yang kita rasakan
apalagi kita hidup di perantauan, itu yang pertama kali yang mengetahui adalah tetangga. Bagaimana bisa kalau kita tidak mau kenal atau berbuat baik dengan tetangga kita? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau awak buruk sama tetangga, tidak harmonis hubungan sama tetangga. Tak bakal rumah awak nyobi videoan saja. Tak nyambi aja nyobi videoan. Itu kalau awak tidak harmonis, mampuin orang lah, tak bakal orang lah. Itu kalau kita tidak berbuat baik sesama tetangga. Tapi cobalah awak orang elok, baik sama tetangga. Jadi ukuran kebaikan kita sama tetangga itu bagaimana Bapak Ibu? Maka sering-seringlah bertamu ke rumahnya. Kita sebagai orang yang menerima tamu, jangan enggan pula. Justru dua amalan ini sangat besar pahalanya. Yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, berbuat baik ke tetangga. Jika ada tetangga kita datang ke rumah mau silaturahmi, bukakan pintu selebar-lebarnya, Pak. Tidak dikunci loh. Assalamualaikum 3 kali, awak pura-pura tidak tahu saya. Dia dari rumah awak. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, Abu Dar, seorang sahabat Nabi, diperintahkan oleh Nabi, wahai Abu Dar, engkau kalau buat sayur, banyakkan kuahnya, kasih tetangga. Besok ibu-ibu nyoba sayur, nyobanya buah hasilnya entah rumah. Kau buah mengecek Ustaz, tabian buahnya. Kau buah sayur bu, tak buah sayur dia tak ada bu. Jo isi ya. Bapak lalu dia campur-campuran, ya ambil lah dia campur-campuran kalau tidak sagan, ya habisnya pulang aja tu. Kalau ada ujung tak kayak itu aja lah bu. Jadi seperti itu. Kata Rasulullah SAW ke Abu Dar, buatlah sayur, buatlah gulai, banyakan kuahnya bagi ke tetangga. Bisi bela bu. Ya. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, hendaknya orang-orang, ketika kita menikmati suatu nikmat, hendaknya orang-orang sekitar kita itu juga merasakan. Kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu yang telah kamu terima, hendaknya kamu mengabarkannya. Arti mengabarkannya itu apa? Agar orang-orang sekitar kita itu juga merasakan bahagianya, hendaknya kita berbagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa saja yang menjadi, ada beberapa hak bertetangga. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apa saja yang menjadi hak tetangga? Jadi kalau kita penuhi hak bertetangga itu artinya apa Ibu? Sesama kita berhak dengan ini. Kita tetangga bagi tetangga kita sebelah, tetangga sebelah kita jadi tetangga kita. Maka dari itu kita sama-sama berhak. Jadi keduanya menjadi hak dan kewajiban. Yang pertama, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa saja hak tetangga itu? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, jika dia meminta pinjaman, maka engkau harus berikan pinjaman. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka engkau harus menyampaikan kata selamat untuknya. Jika dia ditimpa musibah, maka engkau harus menghiburnya. Itu hak-hak tetangga yang diriwayatkan dari hadis Imam At-Tabrani. Jika dia minta tolong, maka kamu harus menolongnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah Allah telah berjanji Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong hamba-hamba Allah yang lain.
Innallah fi i'anati 'abdi. Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, susah senangnya saudara kita, tetangga kita, itu hendaknya yang pertama kali tahu itu adalah kita. Jangan sampai tunggu dulu mereka datang memberikan bantuan. Disitulah tadi perannya kita saling silaturahmi dan menjamu tamu. Kita tahu bagaimana kondisi setiap tetangga kita. Itu gunanya Bapak Ibu. Menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, kunjung mengunjungi. Jual bayi ke rumah sebelah, jadi bak keadaan kekurangan dari segi aib ya Bapak Ibu, bukan aibnya yang kita cari. Niatkan dari rumah kalau kita tuh pengen membantu, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Begitu harusnya. Jangan kita tunggu dulu mereka mengetok pintu kita meminta bantuan. Jadi seharusnya tetangga yang baik dia harus tahu dulu bagaimana keadaan tetangga sebelahnya, tetangga sekitarnya. Maka berkunjunglah, jadilah silaturahmi, cari tahu apa yang dibutuhkan oleh tetangga kita. Ketika yang dibutuhkannya itu ada pada diri kita, kita sanggup, maka Allah telah mentakdirkan kepada kita, mengetuk hati kita untuk menolongnya. Kemudian jika dia minta pinjaman, maka berilah pinjaman. Kalau ada orang yang kabur utang bawa Bapak Ibu, tergantung. Nah ini ya, tergantung. Cari dulu apa kegunaannya. Kok ada lu minta pinjaman sekian juta, tapi untuk menyogok, ibu tahu, apa tahu, ini untuk menyogok, tidak ada dia belum. Tapi kok anaknya sakit, kok rumahnya sedang kebakaran, butuh tampe atau butuh kain, tidak ada yang tersisa dia loh. Fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kita memperhutangkan orang, jadi memperhutangkan orang ini Bapak Ibu, pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa bisa? Sedekah kita memberi orang, apakah itu orangnya butuh atau tidak. Tapi ketika kita meminjamkan orang, itu jelas-jelas yang kita kasih itu adalah orang yang butuh. Ketika orang yang butuh kita kasih, lalu dia tidak sanggup membayar, wa antasaddaqu khairul lakum, kata Allah. Apabila kamu mensedekahkannya, sesungguhnya itu lebih baik kepadamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Bapak Ibu dalam mendapatkan kebaikan, maka sampaikanlah kata selamat untuknya. Nampak tetangga beli oto baru, jadi gunjangan, jangan curiga. Patang rumah kontrak lu oleh gini lah rumah oto baru nanti balik dia. Karena jual lagi itu. Barentet-rentet, cari-cari kesalahan. Ujung-ujungnya Bapak Ibu dosa kadang, ujung-ujungnya fitnah. Dari awalnya suuzon, sudah suuzon, tajassus, cari-cari kesalahan, sudah tajassus, ghibah, sudah ghibah, fitnah. Lagi kerajaan tadi ya lagi orang kerajaan itu ya, tidak pernah dulu Pak Ibu. Kalau ibu pengen tahu, bapak pengen tahu juga, tidak tenang hati kalau mencari tetangga beli oto baru, boleh ditanya, para beli oto sekian juta, kredit atau cash? Cash saja, kalau tambah tak duit,
kok bisa? Terima PPT. Aja tanya, barar gue. Kok masuk ST. Kau boleh tahu? Kerajo, masuk saham. Ya. Kalau tahu, cintanya tuh kerajonya Dirjen Pajak. Dirjen Pajak tuh kadang gaji yang bagus. Pajaknya. Orang kan Jadi banyak. jangan sampai karena kita tidak tahu kondisi sifat iri, dengki, Betul. curiga, suuzon. Nah, nyoba nih kakak saudara itu. Betul. Suuzon, iri, dengki, hasad, riba, ujung-ujungnya fitnah. Jodohnya kalau kita tidak tahu, pasal orang kok ngepet lah, judi online lah. Padahal kebenarannya belum tentu seperti itu. Maka yang dapat dosa kita juga. Kemudian ketika dia dapat musibah, maka hiburlah. Kebakaran rumahnya, bantulah untuk memadamkan. Jangan bantu memvideokan, memviralkan. Usahakan semaksimal mungkin kita membantunya, menghiburnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya ketika kita, jangankan kita memvideokan saja, membantu kita lalu kita videokan, itu masih membuat hatinya sedih. Ya Bapak Ibu, terjadi kan di sosial media ketika beberapa orang yang niatnya berbagi tetapi divideokan. Ada kalanya orang itu tidak mau divideokan atau difoto. Apabila hati seseorang yang menerima itu sedih, merasa tidak nyaman, maka kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah kita batal, tidak ada pahala. Berbuat baiklah kita kepada tetangga, karena baik buruknya kita tergantung penilaian tetangga. Tetangga kita yang lebih tahu dulu. Betul. Bagaimana kita, tetangga kita tahu betul siapa kita. Betul. Maka dari itu jangan ada diam-diaman, saling tegur sapa, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling bagi dan berbagi. Maka apabila itu sudah terjalin, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah yang keempat dari urutan sesuai ayat surah An-Nisa ayat 36 tadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan tunggu dulu tetangga kita minta bantuan. Cari tahulah kondisi tetangga kita, lalu berilah apa yang mereka butuhkan. Ketika kita sudah memuliakan tetangga kita,